before the storm. Things aren't as they were before. You best start bracing. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. Can you hear the sound? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB. Nah Kang Mas, per hari ini video ini berdasarkan request sampai yang banyak banget supaya IWB mengkomparasikan antara New R15 versi 4 dengan CBR 90R terbaru pula. Maka di video ini IWB akan meluluskan permintaan sampean. Sebelumnya IWB haturkan terima kasih pada Gilkun, Cak Gilkun Irwan yang membantu IWB nge-share video ini. Jadi Cak, kita akan membandingkan dari kedua motor berbeda tanggal dan juga peluncuran ini. Yang jelas Kang Mas, kalau kita perhatikan, bisa perhatikan dari sini, sisi by sisi, ternyata memang kedua motor memiliki appeals atau daya tarik yang masing-masingnya berbeda, Cak. Kalau kita lihat dari samping seperti ini, kita bisa tangkap bahwa ternyata lekuk-lekuk desain kedua motor pendekatannya berbeda. Di mana Yamaha memang sepertinya menonjolkan sisi depannya, Cak. Nih, sampai perhatikan di sini, Cak. Kalau dari sisi depan kita bisa lihat bahwa ternyata dari sisi visornya R15 terbaru memang lebih tinggi Kang Mas. Sementara untuk CBR 150R ternyata moncongnya tidak kalah agresif. Nggak tahu ya, tapi ini selera. Kita harus akui Cak, bahwa dengan munculnya rem R seolah-olah sebagai headlamp menjadi kekuatan R15 karena benar-benar seperti big bike look. Nah kita lihat dulu dari sini. Nah ini dia visornya Cak. Visornya kita lihat lebih pendek dan ini memberikan ya sedikit kekurangan buat IWB. Tapi dari moncong mukanya ini memang sebuah desain yang everlasting, desain yang keren banget, garang banget, tidak membosankan. Dari sini kita perhatikan dan IWB sangat suka dengan lampu sen yang terintegrasi dengan lampunya. Jadi tidak nongol lagi dan kita lihat dari samping seperti ini, di mana moncong mukanya sedikit berbeda pendekatan dan ini semuanya selera Cak ya. Nah kalau kita lihat di sini baru moncong dari R15 terbaru ini visornya terutama Cak ya. Dari sini kita lihat visornya cukup tinggi dan juga nah ini dia. Jadi moncong mukanya yang bolong dan kita lihat memang ini kekuatan dari R15 terbaru walaupun menimbulkan kontroversi karena disebut sebagai senter lampu hansip. Ono-ono Kang Mas. Tapi buat IWB sih keren. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari sini Cak. Nah kita perhatikan dari samping sebelah kanan sini. Ini semuanya memiliki aura yang berbeda di mana moncong untuk R15 sedikit coak ya karena adanya rem R seolah-olah rem R sebenarnya itu lampu untuk headlampnya dan kalau kita perhatikan dari sini. Nah mungkin dari sini ya yang terlihat sekali bahwa R15 ini kalah padat dengan CBR. Di sini CBR terlihat lebih apa ya? Secara pribadi Ibu katakan lebih padat, kemudian juga mengalir ya untuk desainnya lebih enak dipandang. Dan kalau untuk yang R15 mungkin sedikit kaku ya feel-nya. Terutama di bagian tangkinya Cak di sini Cak. Nah ini tangkinya memang kurang enak dipandang bagian sini saja ya. Tapi kalau dari muka, kalau IWB katakan sih sebenarnya mungkin karena kita sudah cukup bosan dengan desain untuk CBR ya. Karena kan desainnya kan basis dari CBR 250RR dan dicangkokkan oleh Honda pada CBR 50R. Nah dari sini sambil perhatikan bagaimana aliran dari kedua motor yang memang berbeda. Kalau kita perhatikan dari tangki-tangkinya, tarikan-tarikan fairingnya memang lebih enak dipandang dari CBR ya. Kemudian juga untuk footstepnya dan sisi paling jelas ya, itu adalah bagian knalpotnya yang lebih nungging untuk CBR. Jadi knalpotnya itu lebih nungging dan sporty, sementara untuk yang R15 mungkin agak kaku ya. Dia lebih landai, seharusnya memang ditarik ke atas dan juga selera sekali lagi, tarikan-tarikannya juga lumayan kaku ya untuk knalpot-knalpotnya. Kita perhatikan dari gambar ini. Nah kemudian juga kalau kita lihat dari jauh seperti ini tarikan-tarikannya, kemudian juga sekali lagi semuanya selera. Tapi kalau dari sisi pribadi IWB lebih suka dari samping itu CBR 150R. Ini tergantung ya, maksudnya kalau kita ngomongin desain ya. Kalau mengenai fitur kan jelas bahwa R15 banyak sekali fiturnya. Dan ini dari belakang. Dari belakang ini CBR 150R memang sangat-sangat mirip atau identik dengan kakaknya CBR 150RR. Sementara untuk yang R15 ini lebih apa ya, kita katakan lebih sporty ya. Karena kan sudah mencangkok atau dicangkokkan atau mengambil basis desain dari R1. Jadi kakak-kakaknya
di saat Honda, nah dia bolong dari sini Cak ya. Kita lihat bolong dari sini. Di saat Honda mencangkokkan desain dari basis CBR 50RR, tapi Yamaha mencangkokkan desain dari kakak-kakaknya Supersportnya. Jadi kelihatannya memang lebih beda pendekatan. Ini dari samping sebelah kiri, yang kebanting dari sisi kacamata pribadi memang bagian swing armnya, di mana CBR masih kotak biasa. Dan seperti yang kita tahu, R15 dari dulu ya sudah menggunakan swing arm banana. Jadi modelnya yang diecast begitu, jadi memberikan feel padat. Ini yang menjadi kekuatan dari R15. Sekarang mari kita coba intip di bagian atasnya Cak. Kita lihat view atas. Kita lihat di bagian, nah dari sini agak ke atas, saya masih perhatikan bagaimana mengalirnya desain Honda. Sementara untuk R15 ini memang cukup keren, tetap keren. Tapi memang rada kopong ya kalau kita bandingkan dengan CBR 150R. Kita lihat dari atas seperti ini. Tapi sporty dari motor ini adalah yang R15 adalah bagian triple clamp-nya Cak. Triple clamp-nya cukup keren untuk TBB karena menganut desain dari R1 dan juga R6 ya. Konon demikian. Jadi ada bolong-bolong di tengah begitu. Dan untuk kuncinya sama model shutter key ya, masih belum magnet atau belum smart key maksudnya ya. Di bolong-bolong demikian. Tapi kalau dari suspensinya atasnya Cak, nah ini untuk ininya ya, untuk panel engine kill-nya yang memang dibuat berbeda dibandingkan dengan yang versi standar. Kita nyalakan, tertulis R15 ya, jadi begitu, R155 ya. Nah kontrol-kontrol seperti itu. Sementara kalau kita nyalakan untuk CBR, kita lihat nih tekuk-tekukannya keren nih motor sebenarnya. Nah kita lihat dari atas seperti ini, beda pendekatan di mana triple clamp-nya tidak model vertikal ya untuk bolong-bolongnya, tapi dia modelnya tuh seperti ada cowakan kiri kanan. Tapi yang paling menarik adalah bagian suspensinya. Upside-nya kelihatan banget, mau look banget karena tutup dari suspensi upside-nya berwarna biru. Nah jadi kayak gitu. Nah ini kelemahan dari CBR adalah tidak adanya engine kill, jadi terkesan biasa. Dan kalau kita nyalakan seperti ini, nah ini kita nyalakan, tertulis ya biasa aja sih. Ini model yang lama ya, modelnya masih sama dengan sebelumnya, hanya ada gear indikator dan sebagainya. Dan kalau kita perhatikan di sini memang refreshment yang luar biasa, sangat berbeda. Ini dari depan seperti ini Cak, sosok mukanya. Dan yang paling menarik dari motor ini adalah pastinya dari lampunya terintegrasi dengan lampu lainnya. Jadi antara lampu sen dan juga lampu DRL-nya menyatu. Jadi kalau sampai nyalakan, untuk lampu sennya akan berubah warna. Sementara untuk motor ini yang R15, dia masih terpisah untuk lampu sennya, jadi nongol begitu. Harusnya bisa direvisi next time. Ini bagian mukanya kelihatan sangar ya, Ibu sangat suka bagian mukanya ini karena lebih fresh, kelihatannya angker R7 banget. Dan kalau kita perhatikan dari sini, semuanya suspensi upside down, tapi ukurannya sama juga ya, 37 mm. Tapi satunya SFFBP untuk CBR, sementara untuk yang L15 masih biasa. Dari belakang seperti ini sama-sama LED semuanya. Kalau kita lihat dari jauh seperti ini, sosoknya semuanya selera. Kalau kita lihat memang sedikit bongsor R15 ya. Sementara untuk CBR lebih kompleks. Kita lihat dari samping sebelah kiri seperti ini. Sama perhatikan secara pelan-pelan. Kalau mengenai spek dan lain sebagainya, fix bisa kita lihat dari dekat seperti ini, moncongnya. Jadi kalau kita perhatikan dari dekat seperti ini pula, nah ini bagian tangki-tangkinya. Ini yang menjadi kekuatan TBB. Kita coba lihat starter ya, kayak gini suaranya. Don't make me blast it still. I put in work, no Vladimir. They want me to lose, but I can't. Mama shell like 1,000. I pull up in Mercedes next. Kita akan mencoba untuk membandingkan setelah ini motor ini pada posisi depan-depanan. We getting paid every single day. Yeah, I was hustling. I could turn an 8 to a 28. Let me show you. 12, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right up. Now we getting paid every single day. Yeah, I was hustling. Nah, ini jika kita komparasikan di mana keduanya berjajar, saya bisa perhatikan dari samping sebelah kanan bagaimana berbedanya pendekatan dari Honda dan juga Yamaha. Dan kita harus akui bahwa Honda lebih mengalir dari samping Cak, kelihatannya lebih mengalir, lebih enak dipandang. Sementara untuk R15 sedikit lebih kaku dari opini pribadi.
dan lekuk-lekuknya juga berbeda pendekatan, di mana CBR ini jauh lebih agresif. Tapi harus kita akui pula bahwa dengan desain yang cukup lama sebenarnya dari CBR 250RR memang membuat kita agak jenuh sih sebenarnya, karena ya kita tahu ya desainnya sudah cukup lama. Sementara untuk R15 versi terbaru ini kekuatan dari moncongnya yang menjadi strength point betul BB ya. Dari lihat nih, dari knalpot-knalpotnya ya, nungging-gaknya, dari samping sebelah kanan, kemudian juga tekuk-tekukannya, lalu dari belakang seperti ini sosoknya ya, dan juga posisi ridingnya Cak jauh lebih rileks dari CBR dibandingkan dengan R15. Tapi kalau engine-nya EWB lebih megang R15 karena sudah 19,3 PS termasuk kehadiran quick shifter. Tapi kalau desainnya memang ya selera ya, desain belakangnya itu EWB dari samping yang kurang menyukai R15. Sementara untuk yang CBR tuh muka moncongnya ini memang sama-sama sangar sih, tapi R15 lebih menarik menurut BB karena lebih fresh. Dan susi kita perhatikan di sini, lampunya kita coba nyalakan ya, sama-sama kita nyalakan. Dan sosoknya kalau kita lihat lampu menyala seperti ini, dimana untuk kedua motor berbeda karena stop lampnya bertumpuk ya untuk untuk CBR dan R15 vertikal. Jadi kita lihat dari samping sebelah kiri, samain komen saja kira-kira dari desain menang mana. Kalau fitur pastinya CBR memang bukan lawan R15 karena sudah sangat lengkap, quick shifter, traction control, Y-Connect, termasuk juga powernya lebih besar. Kita sekarang lihat dari sisi lainnya. Nah ini kalau depan-depanan Cak, bosone Kang Mas adu moncong dan muka. Sama bisa perhatikan ya bagaimana perbedaan, dimana untuk R15 sedikit lebih tinggi, lebih bongsor, CBR itu lebih kompak Cak. Dan ini sudah semuanya ABS, ini adalah komparasi yang iseng-iseng, jangan diambil serius. Yang jelas ini hanya gambar bersama semuanya bahwa kedua motor memiliki appeals atau daya tarik tersendiri, masing-masing punya kelebihan. Tapi kalau sampai cari motor yang lengkap fiturnya, powernya lebih besar dan bungkuk ya, maksudnya resi banget, R15 pilihan tepat. Sementara sampai kalau mencari motor yang relax dengan model sport fairing, karena CBR single R itu adalah motor fairing semi touring, jadi modelnya tegak, enak dipakainya. Sementara untuk R15 memang beda pendekatan dan filosofi. When we got sticks for real, we looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put in work, no Vladimir. They want me to lose, but I can't. Mama shed like 1,000 tears. I can't do that shit to waste. I pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the race. All I know is ball hard. Mama told me, boy, make sure you tie up your legs. Hey, when I was down bad, boy, I got on my knees, I started to pray. Now I'm breaking bread with my young vet Wiz. He was a part of the gang. No, now he getting paid every single day. Yeah, I was hustling. I could turn an 8 to a 28. Let me show you. 12, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right up, now he getting paid every single day. Yeah, I was hustling, I could turn an 8 to a 28. Let me show you. 12, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right, I push the I do the dash, I won't wait to the bag, boy, you know I push the gas. Okay, my timing is critical. Then on my rhyming is pivotal. Homie, the dash is digital, gas residual. Fire and smoke like I'm leading a ritual. You bet my cash is long. I hit the gas, I'm gone. Riding my wave. I've been stuck in my zone. I bet I blast them all. Sliding on faith. I've been finding my ways. Grinding for days. I've been shining the hate. All of y'all wanted for praise. Stuck in a phase. Let it turn it a blaze. Yeah, homie, you don't wanna race. Nah, better to stick to your place. Yeah, want it all, I gotta taste. You push on the pedal, now I gotta skate. Yeah, all I ever know. Put me on this throne. Pinnacle. Push my buttons and that motherfucker go. What you know, what you own. Push it and I zoom. Sonic booms for the room. Run it till the tomb with my goons. Motherfucking fumes. Y'all know what it do with the crew. Jadi itu aja Syak, sekilas informasi dan pembenaran buat sahabat semuanya. Sekilas celotehan komparasi. Dan monggo sahabat komen milih mana kira-kira jika sahabat memiliki uang yang sama dengan motor ini. Perbedaannya memang lumayan antara 3 sampai dengan 4 juta. Monggo sahabat komen di bawah. Matur nuwun. Kalau sahabat suka video ini sahabat like, share dan subscribe. Kecuali Kang Mas sahabat sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sugandos.